sama ibu-ibu Wonder Woman dari Karah. Karah tadi Ternyata keistimewaannya banyak juga ya. keterbatasan mungkin dari biaya. 3, 2, 1. Assalamualaikum dan selamat datang semuanya. Keren-keren banget ya Allah. Keren loh ya, Cak. Gak cuman tadi ya seni hadroh itu kan udah mulai hilang gitu kan. Dan sekarang tahun ini tuh tetap masih melestarikan loh. Bahkan sampai kadang juga jadi kayak bintang tamu ya ketika walimahan gitu. Wonder Woman. Oh iya betul. Jelas. Ini nih, nggak salah kita milihnya tuh. Boleh Mbak, boleh disewa, boleh dikontrak. Waduh, bisa banget tuh Bu. Keren banget ya, udah ada lingkungan, seni, teknologinya juga berkembang banget di Karah nih. Nah kalau gitu aku masih pingin kepo sih Nurul, apa aja sih Bu UMKM atau produk unggulan Bang untuk kopi? UMKM-nya kita terbagi-bagi memang ya, tapi rata-rata mereka tuh lebih banyak berkecimpung di kue basah, mungkin karena peminat pembelinya lebih banyak mungkin ya. Jadi untuk kue basah itu menempati ranking pertama, jadi pedagang kue basah banyak. Terus yang kedua ada puding, terus ada juga makanan, jadi kayak ayam bakar, ayam betutu, terus juga ada abon, terus juga ada minuman seperti serlam, terus ada sinom, ada koka, terus juga ada yang kerajinan, jadi ada yang itu terdat itu, terus ada handicraft, jadi, terus ada kue keringnya juga. Untuk yang abon ini kita banyak penggemarnya, jadi favorit, jadi sampai jadi langganan waktu itu dari PKK Kota Surabaya ya. Jadi kalau misalnya ada kunjungan kebetulan ke Kecamatan Jambangan pasti bicara abonnya Karah mana. Enak nggak? Monggo. Bisa nih dicoba juga nih Syah, kalau kita pingin cemil-cemilan gitu kan ya di masa-masa pandemi ini, langsung aja cabut ke Karah cari jajan. Siap. Nah tadi kayaknya udah berbahas tentang sereh. Nah gimana sih Bu penggunaan tanaman sereh oleh masyarakat di sekitar Karah? Mungkin dari Bu Ningsih. Untuk tanaman serai itu pertama sebagai pengusirnya di Kelurahan Karah. Jadi dengan suatu ketika ada inovasi RW ini ada tingkat penderita DBD tinggi. Setelah digalakkan dengan penanaman serai, akhirnya tingkat penderita DBD berkurang. Jadi pertama itu utamanya sebagai pengusir nyamuk. Tapi ternyata selama pandemi kadang ibu-ibu itu daripada nganggur, dibuat minuman bisa. Ini dibuat pokak. Jadi selama pandemi ini minuman pokak yang terbuat dari serai, campuran serai, jahe dan rempah-rempah lainnya itu alhamdulillah sudah melaju pesat pesanannya, sampai sekarang pun masih dipakai kadang dari dinas DKRTH. Dinas DKRTH itu pesan by phone memang, karena masih belum ada yang namanya promosi lewat online atau promosi lewat medsos ya. Jadi kita hanya relasi atau kenalan, karena ada pegawai dari kecamatan yang dulunya di Kecamatan Jambangan sekarang ada di DKRTH dan tahu produk itu untuk tanaman serai. Dan banyak ibu-ibu yang sekarang tidak usah bingung karena serai kan juga sebagai rempah-rempah penyedap masakan. Jadi untuk masak-masak itu butuh serai, wis rasa njaluk tanggane nyebut ngene dhewe wae. Jadi tidak usah bingung untuk rempah-rempah penyedap masakan.
sebatas itu mungkin karena nggak ada atau kurangnya ilmu teknologi ya. Jadi sebatas itu yang dipakai di Kelurahan Karah. Ya, mudah-mudahan insya Allah nanti adik-adik bisa memberikan inovasi. Oh Bu, serai itu dibuat ini loh Bu, enak. Nah, itu alhamdulillah mungkin dapat memacu ibu-ibu tetap menanam tanaman serai. Tuh. Berarti di Kelurahan Karah sudah banyak banget ditumbuhin tanaman serai Bu ya? Iya, insya Allah. Berarti manfaatnya yang didapatkan apa aja ya Bu dari tanaman serai sendiri khususnya gitu Bu? Khususnya bisa mengusir nyamuk, kurangi angka penderita DBD. Yang kedua penghangat kan itu minuman kesehatan. Selama pandemi ini serai dibutuhkan. Jadi untuk yang penghangat karena kan COVID katanya mintanya yang anget-anget. Ya benar. Nah, akhirnya jahe Biasa dan serai dibuat jamu itu ya Bu ya. yang iya itu bahan utama itu. Oh iya. Iya. Nah, Boleh saya biasanya tambahkan? kenapa sih Bu? Boleh saya tambahkan, Mbak? Boleh Ibu, Untuk- silakan. Aha, untuk serainya itu memang gerakan kita bersama kerja sama di kampus ya, Mas, dengan Gebermentik. Jadi gerakan bersama komitmen bebas jentik. Memang di awal itu ada satu, kalau yang punya air, kolam istilahnya ya, itu harus melihara ikan. Terus selain serai itu juga bisa temani lavender serai. Cuma kenapa kita milih serai? Satu, karena serai itu memang sering kita gunakan untuk masak, jadi lebih mudah. Dan kalau kita tanam serai otomatis menghemat kepasan. Banyak manfaat. Terus juga memang dari serai itu aromanya, jadi ketika dipotong dia mengeluarkan aroma itu yang nggak disukai nyamuk. Jadi dengan demikian kasus DBD yang ada di Kelurahan Karah memang jadi agak menurun, dan alhamdulillah sekarang sudah hampir mendekati 100 ya Mbak Dining ya. 100% ya, hampir mendekati 100%. 100%. Oh 100%, alhamdulillah. Jadi sudah tahu ya, sama sekali itu tidak ada. Jadi langkah awalnya memang dari Gebermentik tadi, gerakan bersama komitmen bebas jentik, dan kita memang memilihnya serai. Nah, manfaatnya lebih banyak, bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Nyamuk maksudnya bukan ngasih tamu. Bu, manfaat dari tanaman serai. Nah, bagaimana ya Bu cara membudidayakan tanaman serai di sekitar Kelurahan Karah? Mungkin Ibu Popi bisa menjelaskan lagi. Untuk budidayanya, memang di awal kita kan nggak tahu apa serai itu punya jenis berapa macam juga nggak tahu. Yang penting kita beli di pasar, karena dekat ya di pasar pun dekat karena Karah punya pasar, beli di pasar, terus kita tumbuhkan dulu untuk siap dibudidayakan di tanah. Jadi ketika serainya ini sudah berakar sekitar 3 mingguan, jadi siap. Jadi biasanya kita pakai botol bekas, botol aqua yang diisi air sedikit aja, asal dia celup dan bisa menumbuhkan akar. Setelah sekitar 3 minggu, ketika akarnya sudah banyak, maka dia siap untuk dipindah ke tanah. Jadi dibuat di pot-pot yang nggak punya lahan, dan yang punya lahan bisa langsung ditanam. Dan nanti dari situ nanti kembali lagi juga, nanti kita ambil lagi untuk ke dalam lagi, jadi berputar. Selama ini yang kita laksanakan. Oke, wah keren banget ya Bu, di serai aja sedetail itu gitu untuk produk yang kayaknya serai lemon tadi ya Bu, dan juga kokak gitu yang terjual habis lah ya intinya. Banyak sekali lah. Oh iya, tadi tuh saya juga sempat dengar ini sih Bu, mengenai daun kelor kalau nggak salah. Kayak daun kelor itu bisa dipakai buat apa ya Bu kalau boleh tahu? Barangkali nih Bu, Ibu Tining sepertinya sudah ingin menjelaskan nih. Kenapa Ibu? Gimana?
ada daun kelor memang di Kelurahan Karah sekarang banyak. Itu awalnya memang dulu pada saat pemerintahan Kota Surabaya dipegang oleh Bu Risma, itu saya tahu dari kecamatan Bu Camat atau Pak Lurah atau Bu Lurah itu bingung. Itu yang saya tahu secara pribadi itu. Kenapa Bu Risma kok selalu nyari kelor? Padahal kelor itu kalau orang zaman dulu kan cuman buat kayak ngetokke ilmu. Kalau di Kelurahan Karah manfaatnya dimanfaatkan untuk sayur seger, memang untuk sayur seger ini biar sehat, tapi kandungannya itu apa memang belum tahu dalam iso itu. Waduh. Jadi dari situ memang daun kelor itu hanya untuk sayur dan teh. Teh itu aja tidak usah pakai pengolahan yang ribet. Jadi ditaruh di panci, digodok langsung diminum. Ya alhamdulillah mereka juga bisa merasakan khasiatnya, katanya seger terus di badan gitu. Jadi di situ baru sampai di situ untuk warga yang mungkin minim teknologi. Iya Bu ya. Di situ. Iya benar-benar. Ya. Terus saya juga sempat cari-cari nih Bu, katanya ternyata manfaatnya daun kelor tuh banyak banget ya Bu. Kayaknya Nah, di pinggir-pinggir jalan ada banyak, tapi orang-orang tuh nggak tahu Iya. sebenarnya apa sih daun kelor nih. Padahal Iya. kalau seumpama dibudidayakan atau kita pakai ya, bener kata tadi ya Bu, kita bisa buat mungkin asupan imunitas juga, iya, terus menurunkan kadar gula darah, iya. terus mengatasi peradangan dan juga ngontrol tekanan darah. Wih, itu tuh cocok banget nggak sih buat orang-orang zaman sekarang ya Bu, yang kebanyakan makan junk Iya. food, terus Iya. kolesterolnya tinggi gitu. Kayaknya mereka harus dibarengi sama nyobain daun kelor dari Karah nih, biar nggak kolesterol tinggi terus gitu. Panen bareng-bareng, panen raya Betul. daun kelor. Biar ngerasain semua nih manfaat. Iya, pembudidayaannya pun Oh iya, lebih Bu. gampang. Budidayanya untuk Oh daun iya? kelor Kayak itu gimana itu? gampang. Jadi kita ambil batangnya yang tua, yang bisa ada tunahnya kecil gitu aja. Kita potong, kita tancapkan di tanah yang itu aja sudah tumbuh. Saya sudah berkali-kali nancapkan di balai RW. Memang saya manfaatkan di balai RW. Itu saya nancapkan tumbuh, nancap tumbuh ya sudah. Akhirnya dipakai sayur, dipakai itu sama orang-orang apa-apa, sama warga. Tapi banyak juga ya di Karah karena ternyata budidayanya gampang banget gitu Bu ya. Iya. Semua Apalagi bisa. orang Karah itu senengannya tandur-tandur. Betul. Seperti apa nanti ketua kemarin kan juga pernah mengatakan orang Karah itu senengannya tandur Mbak. Itu. Jadi ada apa titik ditancap tanam, ada apa titik ditancap tumbuh gitu. Mbak, sesuai apa lagunya Kus-Plus loh, bukan zamannya jenengan nggih. Itu kan juga Waduh, apa tuh Bu? tongkat dan rotan ditanam akan jadi tanaman gitu Mbak. Oh, benar-benar. Definisi Karah banget ya Bu. Ternyata memang nggak terbukti, betul. Terus juga ini saya tadi baru browsing juga, ternyata kelor itu bagus untuk mata Mbak. Jadi dia ya vitaminnya A-nya itu 4 kali lipat daripada wortel. Ini dari Dr. Tulus, ahli spesialis farmakologi. Oke. Wah, Terutama kalau kita jenengan ya, iya. berhari-hari menghadapi layar nggak tahu layar kecil apa layar besar. Betul. Seringlah ya konsumsi kelor ternyata memang terbukti untuk mata, vitamin A itu terbukti. Terus juga sebagai antioksidan ya, oksidan itu Benar Ibu. jadi bisa untuk
menghindari penyakit koroner, jantung koroner. Jantung. Pantas banget ya Bu, disaranin banget gitu. Bahkan saya sempat baca kalau nggak salah dari Kemenkes juga untuk ramuan-ramuan yang dikala COVID nih, salah satunya tuh ternyata juga rebusan daun kelor gitu. Wah, Iya. ternyata daun kelor tuh manfaatnya banyak banget ya Bu. Gitu. Ya. Cuma kitanya aja yang nggak tahu ya, pokoknya asal tanam gitu aja. Betul. Wah, habis Ada di ini nih depan Bu. mata, betul. Di depan mata itu ada berlian nggak tahu ya. Betul. Lihat yang lain. Benar-benar. Nah, keren banget ya Bu, ternyata kayak potensi lingkungan yang di Kara ini wow, banyak banget. Dimulai dari sekecil suka tandur. Dari suka Iya. tandur, terus tandurannya banyak, ternyata nggak sadar punya berlian loh di antara tandurannya ini. Iya. Ya nggak sih, Syah? Kayak mereka tuh juga punya, selain lingkungan ya, mereka tuh juga peduli sesama banget. Kayak humanis sekali orang-orang ini gitu. Keren banget deh. Bener banget, Rul. Aku tuh jadi terinspirasi gitu loh dari ibu-ibu PKK Kara hari ini. Dan kayaknya aku jadi punya inspirasi nih buat project kita ke depannya, Nurul. Wih, apa nih? Sharing-sharing. Gimana kalau kita manfaatin tanaman sereh dan daun kelor ini jadi produk baru yang dipasarin dengan ajib juga pastinya. Wih, sabi nih. Kayak gimana tuh ya? Apalagi daun kelor kan tadi manfaatnya banyak ya. Aku tertarik banget sih sama daun kelor tadi. Udah biar mata aku nih yang pakai kacamata nih biar sedikit menurunkan gitu ya, menyehatkan gitu. Nah, terus apalagi ada sereh juga tadi kan ya. Nah, kalau kayak gitu dimanfaatin dan dipasarin lebih jauh. Wow, kayaknya orang-orang harus banget tahu produk dari Kara yang satu ini deh. Mbak, setuju Mbak. Support dari Kara. Nah, pengen tahu nggak gimana proyek kita berjalan sampai hasil akhir pemasarannya nanti, Nurul? Wah, pasti pengen tahu banget lah ya. Makanya ikutin terus Potiwan di channel YouTube dan juga Spotify-nya KKN 31 nih. Kita bakal update terus gimana nanti perkembangan proyek kita sampai jadi hasilnya nanti. Glow up gitu kan. Glow up pemasaran produk-produknya dari Kara. Dan terima kasih juga kepada Ibu Poppy dan juga Ibu Tining yang sudah mau sharing-sharing sama kita hari ini. Ikutin terus episode selanjutnya di Potiwan karena kita bakal ngomongin tentang cara pembuatan karbol sereh dan daun kero lebih banyak lagi nih. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajah Jambangan bersama KKN 31.